Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Hadiyatullah, kelas 11 IPS 1, nomor absen 19. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang ASEAN. Mulai yang pertama, pengertian ASEAN. ASEAN merupakan sebuah organisasi internasional kewilayahan yang begitu besar. Jika dijumlahkan secara keseluruhan, luas wilayahnya mencapai 1,7 juta mil persegi atau sekitar 4,5 juta kilometer persegi dengan jumlah populasi yang ada di dalamnya sekitar 0,5 miliar orang. ASEAN dibentuk dengan tujuan kepentingan negara di dalamnya seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya ada sejarah ASEAN. Sebuah perhimpunan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok. Thailand dikenal dengan Deklarasi Bangkok. Deklarasi ini dihadiri oleh 5 negara yang disebut dengan negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan juga Filipina. Wakil-wakil dari kelima negara tersebut antara lain ada Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, Tanat Koman dari Thailand, dan Narsiko Ramos dari Filipina. Selanjutnya ada latar belakang ASEAN. Adalah persamaan geografis. Negara-negara ASEAN sama berada di kawasan Asia Tenggara yang berada di sebelah selatan negara Cina dan berada di sebelah utara Samudra Hindia dan benua Australia. Terdapat persamaan suku bangsa di mana masyarakat ASEAN memiliki budaya dasar Melayu Austronesia. Semua negara ASEAN kecuali Thailand juga pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Selanjutnya ada tujuan ASEAN. Yang pertama, Asia Tenggara yang sejahtera dan juga damai. 2. ASEAN dibentuk untuk memajukan kerjasama rasa saling membantu dalam konteks ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 3. ASEAN dibentuk untuk mempererat hubungan internasional dan regional antar negara di Asia Tenggara. Selanjutnya ada prinsip ASEAN. Yang pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, integritas, serta identitas nasional masing-masing anggota ASEAN. 2. Menyelesaikan perbedaan atau konflik secara damai. 3. Kerjasama efektif antara anggota ASEAN. Selanjutnya ada anggota ASEAN. ASEAN dibentuk hanya memiliki 5 anggota sebagai pendiri ASEAN, yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Namun seiring berjalannya waktu, satu persatu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang belum menjadi anggota masuk dan bergabung seperti Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Akan tetapi, terdapat 2 negara yang belum mengikut sertakan diri dari menjadi anggota ASEAN, yaitu Timor Leste dan Papua Nugini. Selanjutnya ada lambang ASEAN. Lambang ASEAN ialah simbol yang diresmikan pada bulan Juli tahun 1997 yang berbarengan dengan diresmikannya bendera ASEAN. Walaupun simbol ini sudah ada dari sebelumnya, namun baru digunakan dan diresmikan di Hanoi, Vietnam pada tanggal 8 April 2010 saat pertemuan ke-6 Dewan Koordinasi ASEAN. Yang pertama, warna putih, warna merah mengartikan semangat keberanian dan kedinamisan. 2. Warna putih mengartikan kesucian. 3. Warna biru mengartikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas. 4. Warna kuning mengartikan kekayaan dan kemakmuran. 5. Lingkaran mengartikan sebagai persatu dan kesatuan. 6. Ikatan rumpun padi mengartikan bentuk harapan yang terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Selanjutnya ada bentuk kerjasama negara ASEAN. Bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Yang pertama, pengembangan sumber daya manusia. 2. Peningkatan kesejahteraan. 3. Program peningkatan kesehatan atau makanan dan obat-obatan. Selanjutnya ada bentuk kerjasama di bidang politik, keamanan, dan ekonomi. Bidang kerjasama
di bidang politik dan keamanan. Yang pertama, Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. 2. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. 3. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Selanjutnya ada kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama, pembukaan pusat promosi ASEAN. 2. Penyediaan cadangan pangan. 3. Penyelenggaraan proyek industri. Selanjutnya ada bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Tujuan kerjasama di bidang pendidikan adalah meningkatkan kualitas pendidikan di ASEAN dan meningkatkan daya saing internasional. Contoh kerjasama negara-negara ASEAN di bidang pendidikan. Yang pertama, penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya, Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan, harap dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.